Kata pemimpin, kepemimpinan, ataupun leadership bukanlah sesuatu yang asing lagi di telinga kita. Sudah banyak training atau pelatihan kepemimpinan yang tersebar luas, dan bahkan kampus, fakultas, dan jurusan sudah memberikan pelatihan kepemimpinan ini dengan cuma-cuma melalui kegiatan LKMM ataupun self-development. Sekarang kita akan membahas mengenai serba-serbi kepemimpinan ini. Meskipun kata pemimpin sudah tidak asing, tapi tidak semua orang tahu definisi dari pemimpin. Nah, pemimpin adalah seseorang dengan kemampuan mempengaruhi orang lain, baik dengan sikap, kepercayaan, tingkah laku, ataupun perasaannya, dan hal itu bisa menggerakkan orang lain atau suatu kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dalam buku Reggio ada 4 teori kepemimpinan, dan itulah yang akan kita pelajari. Here we go! Teori kepemimpinan yang pertama adalah teori universal atau kepemimpinan universal. Teori ini merupakan teori paling dasar dari teori kepemimpinan yang akan kita bahas. Teori ini memuat 2 bentuk utama. Yang pertama, great man or woman, dan trait teori atau teori sifat. Untuk teori ini, kami menggunakan figur Nelson Mandela, Presiden Afrika Selatan pada masa 1994 dan 1999. Dalam teori Great Man or Woman dikatakan bahwa Mandela memang pemimpin dari lahir. Maksudnya, bukan lingkungan yang membentuk Presiden Afrika Selatan ini sebagai seorang pemimpin yang hebat, tapi memang dia dilahirkan dan telah ditakdirkan sebagai seorang pemimpin. Sehingga dalam teori ini dikatakan bahwa meskipun Nelson Mandela terlahir pada masa sekarang, ia akan tetap menjadi pemimpin yang hebat sebab memang dia ditakdirkan dan dilahirkan menjadi sosok pemimpin yang hebat. Selanjutnya yaitu teori kepemimpinan sifat atau trait teori. Dalam teori kepemimpinan sifat ini dikatakan bahwa ada 5 sifat utama atau Big Five teori, yaitu OCEAN. Nelson Mandela mempunyai sifat O atau openness atau keterbukaan, yaitu menerima pendapat orang lain. Hal ini dapat dilihat dari cuplikan film biografinya saat ia mendengarkan saran dari wakilnya dengan baik. Yang kedua yaitu C atau consciousness, yang berarti kesadaran. Dalam hal ini dikatakan bahwa Nelson Mandela memiliki kesadaran saat ia melihat jauh ke depan untuk mendeklarasikan kebersamaan dan persatuan dengan menggunakan kompetisi olahraga rugby. Lalu yang ketiga yaitu E atau extraversion. Di sini berarti Nelson Mandela memiliki sifat berani dan tidak takut, yaitu saat ia menyuarakan pemikirannya mengenai perlawanan terhadap pemisahan ras atau apartheid. Keberanian ia untuk menyuarakan pemikirannya inilah yang membuat ia dikenal sebagai sosok pemimpin yang baik dan tegas. Lalu selanjutnya yaitu A atau agreeableness, di mana ia memiliki sifat yang toleran serta bijak dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada. Dan terakhir yaitu N atau neuroticism, yang berarti dia hebat dalam mengelola emosinya. Hal ini dibuktikan dengan ia menjadi simbol perdamaian dunia dan memperoleh Nobel pada tahun 1993. Nelson Mandela ini adalah salah satu contoh figur yang bisa kita jadikan teladan selama bisa kita gunakan atau kita implementasikan dalam teori-teori kepemimpinan. Salah satunya adalah teori kepemimpinan sifat dan teori Great Man or Woman ini. Kepemimpinan berlaku berdasarkan task oriented. Dapat kita lihat pada cuplikan video ini memperlihatkan seorang pemimpin yang hanya mementingkan tugas yang ia berikan kepada anggotanya tanpa memikirkan perasaan dari anggotanya. Pemimpin yang seperti ini biasanya hanya fokus untuk mendapatkan tugas yang diperlukan atau serangkaian tugas di tangan untuk mencapai tujuannya. Para pemimpin seperti pada cuplikan video ini biasanya kurang peduli dengan ide-ide yang
disampaikan oleh anggotanya. Dan ia biasanya lebih peduli dengan menemukan solusi langkah demi langkah yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu. Mereka akan sering secara aktif memberikan pekerjaan kepada anggotanya tanpa melihat keadaan dari anggotanya. Next, cuplikan video selanjutnya berasal dari film Pitch Perfect, di mana pemimpinnya memiliki gaya kepemimpinan relationship oriented. Para pemimpin yang berorientasi pada hubungan ini berfokus pada hal yang mendukung, memotivasi, dan mengembangkan orang-orang di dalam tim mereka dan hubungan di dalamnya. Gaya kepemimpinan ini mendorong kerja tim dan kolaborasi yang baik melalui membina hubungan yang positif dan komunikasi yang baik. Seperti yang terlihat pada pemimpin dalam cuplikan video ini, ia bisa dikatakan cukup demokratis, sehingga semua anggota grup dapat menyuarakan ide-ide mereka dalam hal perencanaan demi tercapainya tujuan mereka. Pemimpin di dalam video ini, ia terus-menerus memotivasi anggotanya agar bekerja dengan baik sehingga mereka dapat mencapai tujuan yang ingin mereka capai. Teori kepemimpinan kontingensi. Yang pertama ada model kontingensi Fiedler. Perilaku seorang pemimpin disesuaikan dengan banyaknya kontrol dan kekuatan yang ia miliki ketika berada dalam situasi kerja. Pada model kontingensi ini, motivasi utama menjadi patokan dalam membagi para pemimpin, yakni pemimpin yang cenderung pada tugas dan pemimpin yang cenderung mengutamakan hubungan. Fiedler mengembangkan suatu laporan ukuran untuk mengukur orientasi seorang pemimpin yang diberi nama Least Preferred Coworker atau LPC, yang berarti rekan kerja yang paling tidak disenangi atau disukai. Dengan LPC ini, seorang pemimpin bisa memberikan penilaian kepada orang yang menurutnya tidak bekerja dengan cukup baik. Selain LPC, terdapat bagian yang lain dalam model kontingensi Fiedler ini. Bagian tersebut ialah karakteristik suatu situasi kerja yang ditentukan secara tepat agar terdapat kecocokan pada gaya kepemimpinan dan situasi. Karakteristik tersebut terbagi dalam 3 ketentuan. Yang pertama, hubungan antara pemimpin dan anggotanya. Yang kedua, struktur tugas. Dan yang ketiga adalah kekuasaan. Sayangnya terdapat kritik-kritik mengenai model kontingensi Fiedler ini, terutama pada pengukuran LPC. Menurut para pengkritik, LPC itu bukanlah pengukuran yang secara langsung menilai tugas serta orientasi hubungan, melainkan hanya pengukuran tidak jelas mengenai orientasi pemimpin dari pendapat rekan kerja. Meskipun ada kritikan, model ini dianggap penting. Yang pertama karena merupakan teori kepemimpinan pertama yang sangat baik dalam memberikan pendekatan kontingensi. Kedua, model ini juga memberikan perhatian terperinci tentang efektivitas seorang pemimpin berdasarkan pentingnya situasi dan karakteristik pemimpin. Ketiga, model ini menimbulkan banyak penelitian, termasuk tes prediksi dan usaha untuk memperbaiki model serta menginspirasi perumusan teori dan kontingensi alternatif. Yang terakhir, memberi arahan dalam mengembangkan suatu program agar dapat diterapkan dalam situasi kepemimpinan. Yang kedua ada teori path goal. Teori ini berpendapat bahwa pemimpin bertugas menolong kelompok kerja dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Biasanya, tujuan ini melibatkan peningkatan motivasi pekerja untuk melakukan pekerjaan dan berusaha untuk mendapatkan peningkatan kepuasan kerja. Untuk membantu suatu kelompok dalam mencapai tujuannya, pemimpin dapat memilih salah satu dari 4 kategori perilaku yang tergantung pada karakteristik situasi. Yang pertama, direktif. Perilaku pengarahan ini memberikan instruksi dan saran untuk menyelesaikan pekerjaan. Contohnya termasuk memberikan pedoman dan prosedur khusus kepada pekerja. Yang kedua, berorientasi pada pencapaian. Perilaku ini berfokus pada hasil kerja tertentu dan mungkin melibatkan penetapan tujuan yang menantang untuk kelompok dan mendorong peningkatan kinerja.
Yang ketiga, suportif. Perilaku suportif ini berkonsentrasi pada hubungan interpersonal di antara anggota kelompok dengan menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan pekerja dan menyediakan lingkungan kerja yang ramah. Yang keempat, partisipatif. Perilaku ini mendorong anggota untuk mengambil peran aktif dalam perencanaan kelompok kerja dan pengambilan keputusan melalui tindakan seperti meminta informasi dari pekerja tentang cara melakukan pekerjaan dan meminta pendapat serta saran. Yang pertama itu auto-creating decision pertama, pemimpin membuat keputusan sendiri menggunakan informasi yang ada hanya untuk pemimpin itu sendiri. Yang kedua, auto-creating decision kedua, pemimpin memperoleh informasi dari bawahan dan kemudian membuat keputusannya sendiri. Yang ketiga, consultative decision pertama, pemimpin membagikan permasalahan tersebut dengan bawahan yang relevan, kemudian mendapatkan ide mereka dan mengumpulkannya secara individual, tetapi membuat keputusan itu sendirian. Yang keempat, consultative decision kedua, pemimpin membagikan permasalahan dengan bawahannya sebagai suatu kelompok, kemudian mengumpulkannya secara kolektif, tetapi nantinya membuat keputusan itu sendiri. Yang kelima, group decision, pemimpin membagikan permasalahannya dengan bawahan sebagai kelompok, dan nantinya mereka akan membuat keputusan secara mufakat. Yang terakhir yaitu model pertukaran anggota dan pemimpin atau leader-member exchange. Model ini melakukan pendekatan yang berbeda dan menganggap bahwa kepemimpinan yang efektif ditentukan oleh kualitas interaksi antara pemimpin dan anggota kelompok kerja tertentu. Pendekatan LMX ini pada umumnya menekankan bagaimana perilaku tertentu seorang pemimpin dengan bawahannya. Model pertukaran pemimpin anggota ini sudah cukup populer dan telah menghasilkan sejumlah besar penelitian. Sejumlah perbaikan telah dibuat untuk teori ini, termasuk peningkatan dalam mengukur keanggotaan dalam kelompok dan kualitas pertukaran pemimpin dan anggota. Strategi untuk menerapkan LMX untuk meningkatkan efektivitas pemimpin tampaknya relatif mudah, yaitu dengan meningkatkan kualitas hubungan antara pemimpin dan anggotanya. Berbicara tentang teori kepemimpinan, tidak hanya menyangkut cara dan perilaku seorang pemimpin dalam hal memimpin, namun juga membahas bagaimana seorang pemimpin mempunyai karisma dan energi yang positif, sehingga dapat memotivasi para pengikutnya untuk terus berkarya secara inovatif dan kreatif. Teori kepemimpinan yang membahas karisma pemimpin atau pemimpin yang benar-benar luar biasa ini disebut dengan teori kepemimpinan karismatik dan transformasional. Menurut Glenn dan House dalam Reggio tahun 2013, teori kepemimpinan karismatik sendiri berfokus pada para pemimpin yang luar biasa dengan cara mengidentifikasi dan mendefinisikan karakteristik yang dimiliki para pemimpin, sehingga menginspirasi para bawahannya untuk mencontoh dan berbakti pada mereka, serta menguraikan hubungan pemimpin karismatik dengan bawahannya. Sedangkan kepemimpinan transformasional menurut Reggio dalam bukunya, ada 4 hal yang membentuknya, di antaranya yang pertama idealized influence atau pengaruh yang diidealkan, yang kedua inspirational motivation atau motivasi inspirasional, yang ketiga intellectual stimulation atau stimulasi kecerdasan, dan yang terakhir individualized consideration atau pertimbangan individual. Teori kepemimpinan ini dapat dilihat dalam film Coach Carter yang diangkat dari kisah nyata. Film ini mengisahkan seorang Ken Carter yang diperankan oleh Samuel L. Jackson yang melatih klub basket SMA-nya terdahulu. Dalam film ini, kita dapat melihat karisma seorang Coach Carter dalam melatih juniornya yang kebanyakan merupakan anak berandal dan memiliki banyak masalah akademis di sekolah, hingga pada akhirnya ia dapat mengubah sikap-sikap dari juniornya tersebut. Selanjutnya, perbandingan dan perbedaan teori-teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan universal kurang dapat mewakili apa yang disebut sebagai kepemimpinan, karena kepemimpinan adalah fenomena yang
kompleks, sedangkan teori kepemimpinan universal menjelaskannya terlalu sederhana. Terdapat dua tipe perilaku seorang pemimpin pada teori kepemimpinan perilaku yang dikaitkan dengan kepemimpinan yang efektif. Namun, hal ini masih terlalu terbatas untuk menggambarkan kepemimpinan yang efektif. Karena perilaku seorang pemimpin, sukses atau tidak, bergantung kepada karakteristik situasi kepemimpinan atau yang disebut characteristics of leadership situation. Hal inilah yang dibahas di teori kepemimpinan kontingensi. Teori kepemimpinan kontingensi menyajikan cara-cara yang berbeda dalam memeriksa keefektifan seorang pemimpin dilihat dari karakteristik situasi kepemimpinannya. Inti dari teori kepemimpinan kontingensi adalah tugas utama dari seorang pemimpin. Selanjutnya, pengaplikasian dari teori-teori kepemimpinan. Yang pertama adalah pelatihan dan pengembangan kepemimpinan. Dalam pelatihan dan pengembangan kepemimpinan, ada dua pendekatan yang umum dilakukan. Yang pertama, pendekatan untuk menunjukkan bagaimana menilai situasi dengan tujuan dapat memahami perilaku seperti apa yang akan bekerja paling baik. Pendekatan dengan mengajarkan keterampilan memimpin atau perilaku khusus yang kita tidak bisa. Contoh, seorang yang task oriented akan diajarkan relationship oriented. Yang kedua, desain ulang pekerjaan dan mengganti kepemimpinan. Fiedler telah menyatakan bahwa pelatihan kepemimpinan mungkin tidak efektif dan pemborosan sumber daya organisasi. Karena menurut Fiedler, orientasi seorang pemimpin tidak fleksibel dan organisasi dianggap harus berkonsentrasi pada perubahan pekerjaan agar sesuai dengan pemimpin, bukan sebaliknya. Contohnya adalah dengan program kecocokan yang menawarkan saran untuk mengubah situasi kerja agar sesuai dengan pola kepemimpinan, baik task oriented maupun relationship oriented. Biasanya dengan menambah atau mengurangi struktur tugas atau kekuatan posisi. Masalah utama dengan pendekatan ini adalah bahwa banyak situasi kerja mungkin tidak dapat diubah. Dalam kasus, Fiedler menyarankan bahwa mungkin lebih mudah untuk mentransfer pemimpin ke situasi yang lebih kompatibel dengan orientasi pemimpin daripada mencoba mengubah orientasi perilaku pemimpin. Penelitian dalam desain ulang pekerjaan menunjukkan bahwa beberapa kasus pemimpin tidak dibutuhkan yang mengarah kepada pengganti kepemimpinan. Contohnya, ada suatu kelompok yang kohesif dan memiliki norma-norma yang sangat terstruktur untuk operasi, maka kelompok tersebut mungkin tidak membutuhkan seorang pemimpin.